Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Memilih setelah masyarakat Indonesia berpesta demokrasi sejak pagi tadi pukul 7 pagi. Betul. Dan sembari kita bersiaran kita juga tampilkan ya hasil hitung cepat yang tentu saja nanti kita akan melihat dan menunggu bagaimana hasil hitung nyata dari rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Tapi hak publik untuk menerima informasi, hak publik untuk mendapatkan informasi yang utuh dari yang kami hadirkan adalah hasil hitung cepat. Baik. Dan Anda bisa persepsikan sendiri. Nah Abraham, di Pilpres 2024 ini dramanya walaupun terhitung singkat kalau dibandingkan dengan 2019, namun dramanya banyak sekali, dinamikanya banyak sekali, sampai yang terakhir adalah universitas dan guru-guru besar ini menyuarakan keresahannya akan demokrasi Betul. di Indonesia dan juga dari teman-teman mahasiswa. Kami sudah hadir bersama kami Ketua BEM UGM tahun 2023 Gilbran Muhammad Nur. Gilbran, boleh naik ke atas panggung? Kita berikan tepuk tangan. Kita patut menghargai ya, Gilbran ini langsung datang dari Yogyakarta. Tadi dari Jogja jam berapa Gilbran? Abis nyoblos langsung? Ya, langsung dari habis nyoblos langsung terbang ke Jakarta, Mbak. Luar Oke. biasa. Kami memastikan ini, tadi saya pikir Gibran, tapi ini ada L-nya, Gilbran itu ya, beda ya. Yang ada L-nya. Oke, jadi ini Gibran yang ada L-nya, Gilbran Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada ya. Dan kita juga sudah kehadiran kawan-kawan mahasiswa juga dari Universitas Islam Asy-Syifa. Asy-Syafi'iyah. Oke, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih sudah ada bersama dengan kami. Nah, Gilbran, UGM ini termasuk kampus yang bersuara cukup lantang selama penyelenggaraan Pilpres. Terakhir guru besar dari UGM juga menyuarakan keresahannya akan demokrasi di Indonesia dan ini adalah sebagai bentuk cinta dan kasih sayang terhadap Indonesia karena bagaimanapun presiden kita saat ini dan saat ini banyak capres dan cawapres yang alma maternya dari UGM. Kalau Gilbran melihat bagaimana hasil dari pemilu hari ini? Yang jelas hasil pemilu 2024 jangan hanya dimaknai sebagai sebuah pergantian kekuasaan. Karena kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Zainal Arifin Mukhtar, ahli hukum tata negara dari UGM, beliau menyampaikan bahwa pemilu adalah kudeta paling konstitusional. Jangan sampai kita hanya melihat ini sebagai wujud transisi kekuasaan, tetapi sebagai sarana titik balik bagi bangsa. Harapannya 2024 ini bisa melahirkan pemimpin yang mampu untuk semakin membuat Indonesia berjaya. Gilbran, tadi sudah dimulai oleh Anies Adasuki mengenai adanya rentetan kritik terhadap demokrasi kita akhir-akhir ini. Dan Gilbran juga salah satu yang paling vokal menyuarakannya. Apakah Gilbran juga menilai bahwa sesungguhnya perhelatan pemilu ini ada masalah di dalamnya? Tentu ya Mas ya, kita sudah menyampaikan, kita sudah menyuarakan sedari awal kemarin ya, sejak dari 2023 gitu kan. Yang kita patut cermati adalah pertama soal konstitusi, soal putusan dari MK yang di sana sudah jelas banyak sekali pelanggaran etik. Putusan MK sudah menyatakan bahwa Hakim MK sudah terbukti melanggar etik dan terbukti mencoba untuk melakukan intervensi dalam putusan itu. Dan kalau semisal ada narasi bahwa itu menjadi wujud partisipasi anak muda, tapi kenapa justru ada frase yang semakin mempersempit ceruk anak muda gitu kan? Di situ ditambahkan dalam pasal tersebut pernah menjabat atau sedang menjabat kepala daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, gubernur gitu kan. Jadi saya rasa itu yang menjadi permasalahan. Belum lagi ketika sudah mulai memasuki masa kampanye, belum lagi mulai masuk masa-masa pemilu yang dimana ada banyak cukup problem ya. Mulai dari kemarin ada informasi soal indikasi kecurangan di TPS luar negeri, kemudian ada juga soal ketua KPU yang diberikan sanksi peringatan terakhir karena melanggar etik, kemudian juga ada banyak permasalahan soal
netralitas aparat. Jadi saya rasa 2024 ini menjadi pemilu yang cukup memberikan presiden yang cukup buruk. Tetapi juga menjadi bahan bagi kita, bagi bangsa kita untuk belajar. Karena mau bagaimanapun juga demokrasi kita masih demokrasi yang cacat dan demokrasi yang masih muda. Dan saya rasa ini menjadi wujud pembelajaran bagi demokrasi bangsa ini. Nah, Gilbran, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang malam hari ini, kita akan saksikan bersama-sama, kita lihat visual terkini, gambar terkini dari Kartanegara Jakarta. Ini nampaknya calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto keluar dari kediamannya dan akan segera bergabung dengan pendukungnya di Istora Senayan. Betul. Ya, dan oke, ini kita adalah suasana melihat terkini. suasana terkininya di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara ya, di Jakarta Selatan. Nah, ini penjagaannya cukup ketat dan banyak sekali pendukung yang sudah standby atau menunggu keluarnya Prabowo dari kediamannya dan akan segera menuju ke Istora Senayan Jakarta untuk bergabung dengan pendukung tadi yang menurut rekan kami Salam Rahmat bahwa sudah berkumpul di sana dan menunggu kedatangan dari Prabowo dan Gibran. Di Istora ya. Iya, di Dan Istora. disebutkan ada kelompok pendukung dan relawan-relawan yang tergabung di sana. Tak hanya itu, bahkan disebutkan juga koalisi partai politik pendukung juga hadir di sana, termasuk ketua umum partai politik, pendukung pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebelum Prabowo dan Gibran menampakkan diri, saya ke Gilbran terlebih dulu. Gilbran, sejauh ini apa yang ingin Anda komentari mengenai, kalau Anda tentu ikuti terus hasil hitung cepat? Ya mau bagaimanapun juga ini merupakan output dari kehendak rakyat ya Mas ya. Karena Vox Populi Vox Dei, kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan gitu kan. Ini konsekuensi dari demokrasi yang kita anut, demokrasi elektoral. Dan terlepas dari berbagai macam masalah pra pemilu yang cukup santer dibicarakan, harapannya siapapun yang nanti akan menjadi presiden dan wakil presiden, harapannya mampu untuk membawa demokrasi ke arah yang positif. Karena sekali lagi tadi disampaikan juga oleh Mas dan Mbak sekalian bahwa ini baru quick count, jadi belum real count. Iya.